Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah sholat maghrib yang dimuliakan Allah, temanya tentang faraid. Tapi sebelum masuk ke kajian tentang faraid itu, saya mau sampaikan dulu mukadimahnya Bapak dan Ibu. Ya, karena itu inti. Jadi dalam hadis Nabi, bunyi hadisnya begini. Al-ilmu salasah. Ilmu itu dibagi tiga. Wa ma siwa zalika fadilah. Selain daripada yang tiga itu hanya tambahan, Pak. Ya. Ilmu itu intinya ada tiga. Wa ma siwa zalika fadilah. Selain yang tiga itu adalah tambahan. Mana yang tiga? Yang pertama kata hadis, ayatum muhkamatun. Ilmu tentang ayat-ayat yang pasti, muhkamat. Yang kedua, sunnatun qaimah. Sunnah yang tegak lurus. Yang ketiga, faraid adilah, ilmu faraid yang adil. Itu pokok ilmu itu ada tiga. Saya mau sampaikan, jelaskan tentang ayatun muhkamah. Ayatun muhkamah itu ditemukan dalam surat Ali Imran. Wallazi anzala alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun wa ukhra mutasyabihat. Jadi ayat muhkamat, ayat-ayat yang pasti. Selain ada ayat-ayat yang muhkamat, ada namanya ayat mutasyabihat. Nah, muhkamat inilah yang harus kita pelajari, Pak, yang pasti. Fa ammal lazina fi qulubihim zaigun. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada sakit, ada kekeliruan. Fa ammal lazina fi qulubihim zaigun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha. Maka yang mereka bicarakan adalah ayat-ayat mutasyabihat itu, Pak. Untuk apa? Fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha al-fisna wa ibtigha at-ta'wili. Tujuannya hanya dua, membuat fitnah dan menerjemahkan menakwil ayat-ayat itu. Dan itu banyak terjadi sekarang, kan? Ya, kenapa? Karena yang dibicarakan itu mutasyabihat semuanya, Pak. Ya, kemudian apa? Muncul itu ayat-ayat macam-macam itu. Ya, nah itu kenapa? Karena ingin membuat fitnah. Fitnah itu kekacauan, Pak. Kan itu fitnah, ya. Membuat kekacauan. Tujuannya itu. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaigun. Adapun orang-orang yang ada di dalamnya ada sakit lah begitu, ya, maka dia akan bicara tentang ayat-ayat mutasyabihat. Tujuannya membuat fitnah. Memang ada enggak orang-orang yang mutasyabihat itu membuat ketenangan? Nah, ada. Semuanya membuat fitnah, Pak. Buat kacau orang. Ya. Orang kacau kenapa? Oh, kalau begini mendoakan orang habis sholat enggak ada tuh. Kan membuat kacau. Padahal jangankan ada mengatakan itu, disebut jelas ayatnya.
wa ammal ladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Itu dibaca dalam Al-Qur'an, Pak. Tapi karena ingin bikin kacau, bikin fitnah, maka tidak diperhatikan ayat tadi gitu kan. Yang dia diikuti hanya mutasyabihat, itu aja dia. Luar biasa Bapak dan Ibu sekalian, itulah fitnah. Dan takwil membuat orang menjadi sesat. Nah, makanya saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu tentang ini dulu. Itu namanya pokok ilmu itu ayat muhkamat, bukan mutasyabihat. Ya, Bapak nyambung kali ya yang saya sampaikan ini. Ya, macam-macam orang pikir sampai kencing itu halal bagi mereka, suci bagi mereka kan. Nah, itu luar biasa Bapak dan Ibu sekalian. Kencing itu halal, apa suci kan? Suruh minum aja lah kencing itu kan, ada berwudu sama kencing itu. Nah, itu satu. Yang kedua tadi apa? Sunnah qaimah, sunnah yang berdiri tegak. Sunnah itu kan ma'udifailan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, min fi'lin, min qaulin, au fi'lin, au takririn. Itulah sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi dulu pernah saya sampaikan ke Bapak jemaah di sini. Sudah heboh juga dulu Pak. Saya sampaikan sunnahnya Pak. Tak boleh sholat di antara dua tiang. Nah, kan udah saya sampaikan dulu nih. Kalau Bapak dan ingat, sampaikan. Ada hadisnya, banyak sekali hadis-hadis itu, termasuk hadis Anas bin Malik. Makanya tadi agak terlambat saya, Pak Iwan. Kita sholat di sini, ya sholat. Tapi ada yang muncul sholat situ Pak sendiri, mundur di belakang dia. Nah, berarti kan belum, tidak mau belajar dan tak mau tahu gitu. Ini dua tiang yang membuat akan terputusnya saf. Itu contoh ya, contoh. Lalu yang terus di antara sunnahnya Pak, banyak lagi sunnah-sunnah ini yang belum kita tahu. Banyak lagi yang belum kita tahu Pak. Ada ungkapan, ini saya kasih contoh. Dalam imam itu apa kata imam itu? Sawu sufufakum, luruskan saw. Tadilu apa namanya? Tegak lurus. Kemudian apa lagi? Wasuddul khalal. Ibu kalau pergi ke Mekah dia akan berkata wasuddul khalal, jangan buat renggang. Tapi ada orang sholat Pak, di sini satu sini satu. Jangan dibuat renggang. Kalau renggang saf kalian, fatafarraqa qulubuhum, maka hatimu akan berpecah belah. Itu kata hadis Rasulullah SAW. Nah, itu kadang-kadang tak kita perhatikan Pak. Itu satu contoh ya. Makanya saf itu rapat dan lurus, jangan ada yang renggang. Itu aja. Itulah perintahnya diingatkan tuh. Sawu sufufakum ya'tadilu wasuddul khalal. Tengoklah yang ke Mekah pasti disebut itu Pak. Jangan beri kesempatan untuk setan masuk di tengah-tengah ruangan sholat kita. Nah, kemudian yang ketiga tadi apa? Faraid adilah. Faraid itu adalah ilmu tentang pembahagian warisan. Tiga itulah pokok ilmu Bapak dan Ibu sekalian. Ya, faraid adilah, faraid yang adil. Karena kata hadis Nabi, ta'allamul faraid, pelajarilah faraid, ilmu tentang warisan. Wa'allimuhan nas, dan ajarkan kepada manusia. Fa innahu nisful ilmi, karena faraid itu separuh ilmu. Nisfu itu separuh Pak. Ya, separuh ilmu itu ada di faraid. Yang lainnya itu ilmu lain, tapi separuh ilmunya adalah dalam faraid. Wa huwa yunsa, dan dia mudah dilupakan. Ya, wa huwa awalu syai'in yunza'u minan nas,
dan ilmu faraid inilah yang paling pertama kali dicabut dari manusia. Itu dicabut, Pak. Kata Rasulullah SAW, ilmu faraid inilah yang paling pertama dicabut oleh Allah terhadap manusia. Sekarang kalau orang bagi warisan tidak akan bicara tentang faraid, Pak. Padahal kalau Bapak baca ayatnya tentang faraid itu, tilka hududullah. Tengok nanti kita bacakan ayatnya. Tilka hududullahi, itu ketentuan Allah, undang-undang Allah yang jelas. Famay yata'adda hududallah, siapa yang menentang ketentuan Allah, faulaika humuz zalimun, dan mereka adalah orang zalim. Kan bahaya juga tuh, Pak. Ya. Oke, baik. Itu hadis 1. Yang kedua, karena ilmu faraid ini banyak kaitannya Bapak dan Ibu sekalian, saya mulai dulu dari ayat dalam surat Al-Munafiqun. Kata Al-Munafiqun begini. Saya lupa ayatnya berapa. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Maut ujungnya ya. Infakkanlah sebahagian daripada rezeki yang telah diberikan kepadamu sebelum datang kepada salah seorang kamu tuh maut, mati. Karena ilmu faraid itu adalah ilmu yang berkaitan dengan hidup dan mati. Hidup dan mati, Pak. Ya. Fa'asaddaqa, dia berkata, fa'asaddaqa minas wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa saya akan bersedekah gitu. Kenapa tidak diberikan tangguh saya? Kalau saya tahu akan mati, maka saya akan bersedekah. Nah, maksudnya begini Bapak dan Ibu sekalian. Nah, sebelum orang mati itu ada dua hal yang bisa dilakukan. Ini kan karena faraid itu berkaitan antara hidup dan mati. Yang pertama adalah pemberian yang sifatnya itu adalah sunat tapi sangat luar biasa. Itu ayat tadi, fa'asaddaqah. Pemberian. Yang namanya pemberian itu adalah memindah tangankan kepemilikan kepada pihak lain. Itu kan namanya pemberian, Pak. Itu terjadi pada saat kita dalam keadaan hidup dan sehat. Kenapa hidup dan sehat Bapak dan Ibu sekalian? Karena ayus sadaqati a'zam ajran. Sedekah yang paling besar pahalanya itu apa ya Rasulullah? Anta saddaqa wa anta sahihun syahihun. Engkau bersedekah, engkau dalam keadaan sehat dan lapang. Itu paling besar pahalanya, Pak, daripada dalam keadaan sakit lalu sebentar lagi mati. Nah, kalau orang sudah sakit lalu sebentar akan mati, maka dia berkata, apa katanya? Saya akan beri engkau sekian kalau saya mati. Nah, itu bukan sedekah lagi, Pak, tapi pembayarannya itu ada setelah mati. Itu namanya wasiat. Ya, karena belum pindah tangan, belum terjadi. Terjadinya kalau mati. Itu beda. Ya. Makanya sebelum orang mati ada pesannya, Pak. Namanya wasiat. Wasiat itu apa? Pesan seseorang untuk memindahkan sebahagian hartanya kepada pihak lain.
Ya, kalau dia ternyata mati, maka wasiat tadi dijalankan. Tapi kalau dia tidak mati, wasiat itu boleh berubah, Pak. Tapi Bapak harus ingat dulu, kata ayat Al-Quran begini, kutiba alaikum iza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina haqqan 'alal muttaqin. Kutiba alaikumul, diwajibkan. Nah, kalau wajib itu bahasa Arabnya kan kutiba itu kita terjemahkan yang wajib ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu puasa. Nah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl al-hurri bil hurri. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu kisos. Nah, sekarang tidak panggil orang yang beriman lagi, kutiba alaikum. Kutiba alaikum iza hadar ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah, diwajibkan untuk kamu memberikan wasiat. Itu bahasa kitanya, Pak. Kalau mau mati ada wasiat. Apa wasiat itu? Pesan seseorang sebelum dia mati, itu namanya wasiat. Kalau ayatnya itu jelas tadi. Tengok baca surah Al-Baqarah nanti. Ya. Sebelum ayat puasa, maka ayat itu yang 3 ayat sebelum ayat puasa. Kalau 83 berarti ayat 80. Kutiba alaikum. Nah, itu adalah perintah wasiat. Pesan terakhir bagi orang yang akan meninggal dunia. Itu pesannya, Pak. Namanya wasiat. Wasiat itu, nah, kutiba alaikum tadi. Kemudian bagi orang yang mendengar wasiat, maka wasiat itu wajib ditunaikan. Kalau dia tidak ditunaikan, Pak, fa ismuhu 'alal ladzina yubaddilunahu, maka dosanya akan ditanggung oleh orang yang mendengar yang tidak menunaikan wasiat. Tapi wasiat itu tidak sembarang wasiat yang bisa ditunaikan, kan, Pak? Kenapa? Dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan warisan, maka yang bisa ditunaikan itulah ghairu mudhari' wasiyah, artinya wasiat yang tidak memberi kesusahan dan mudarat. Ya, itu. Tapi kalau ada yang wasiatnya menyusahkan dan mudarat, itu tidak ada dosa bagi orang yang akan menunaikan wasiatnya, Pak. Tapi kalau wasiatnya itu tidak memberikan mudarat, tidak memberikan kesusahan, maka dia wajib dilaksanakan. Tapi kalau tidak dilaksanakan bagi orang yang hidup yang mendengar wasiat tadi, maka dosanya dipikullah oleh orang yang mendapatkan wasiat. Itu tentang wasiat. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, itu wasiat ya. Ketika orang meninggal dunia, maka 4 hal harus selesaikan dulu, Pak. 4 hal. Ini mesti 4 hal. Yang pertama adalah diambillah dari hartanya pengurusan jenazah. Apa pengurusan jenazahnya? Pertama mungkin dia memandikan. Yang kedua biaya mengapani, termasuklah kain kapan. Biaya penguburan. Itu diambil daripada harta yang meninggal. Itu dikeluarkan, Pak. Terus yang kedua, diambil pula lah, bayarlah hutang, bayar zakat, bayar nazar, tunaikan wasiatnya. Ya, itu yang kedua. Tunaikan wasiat Bapak dan Ibu sekalian. Ya, wasiat itu bayar zakatnya kalau sampai nisabnya,
bayar hutang-hutangnya, baik hutang dia kepada Allah, hutangnya kepada manusia, tunaikan semuanya. Terus yang berikutnya, tunaikanlah wasiatnya. Kalau sudah selesai itu Bapak dan Ibu sekalian, maka barulah dibagi warisannya. Itu ketentuannya Bapak dan Ibu sekalian. Dan ketentuan waris itu kita tengok dalam surat Al-Baqarah. Surat Nisa, ada surat Quran. Jelas. Karena banyak yang menerima warisan, tapi pokoknya tengok nanti dalam surat ini. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu enggak? Wasiat itu banyak kali kajiannya, Pak. Hah? Kalau dari sisi hartanya, wasiat itu sepertiga dari hartanya kalau sudah dikeluarkan semua yang tadi, ya, utangnya, biaya-biaya seluruhnya dikeluarkan dan dihitunglah dari hartanya, maka boleh diwasiatkan sepertiga. Tapi wasiat ini tidak boleh diberikan kepada ahli waris. La wasiyata liwarisin, kata Rasulullah. Wasiat tidak boleh diberikan ke ahli waris. Yang sering terjadi itu begini sekarang Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kan tadi saya sebut begini ya. Ilmu 3, yang ketiganya adalah al-faraid al-adilah. Ilmu faraid yang adil. Nah, ilmu faraid yang adil itu sudah dijelaskan sejelas-jelasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak laki-laki mendapat 1/3, 2/3 daripada 2 kali anak perempuan. Lil rijali, ya, 2 kali anak perempuan. Anak perempuan bapak ada dapat, suami ada dapat, kemudian kakek ada dapat, dan ada yang terhijab di antara yang demikian. Nah, jadi wasiat tadi pun harus benar Pak, tidak boleh salah-salah. Tak boleh berwasiat kepada masalah harta ini kepada anak, kepada orang yang mendapat warisan, tidak boleh, ya. Karena kalau dia berwasiat dia kepada yang mendapat warisan, maka wasiatnya itu tidak sah, tidak wajib dilaksanakan. Kenapa? Karena itu wasiatnya batal. Karena hadis Nabi, la wasiyata liwarisin, tak boleh berwasiat kepada ahli waris. Itu harus dipahami dulu Bapak dan Ibu sekalian. Tak boleh berwasiat kepada ahli waris. Nah, jadi ketentuan wasiat itu hanya 1/3 dari harta bersih. Dari harta bersih Pak ya, 1/3. Dan kata Rasulullah, as-sulusu kasir, 1/3. Sedangkan 1/3 itu sudah sangat banyak kata Rasulullah SAW. Jadi boleh kurang 1/3, tapi tidak boleh melebihi daripada 1/3. 1/3 dari harta itu adalah ukuran yang paling banyak Bapak dan Ibu sekalian. Ukuran paling banyak, tidak boleh melebihi daripada ukuran 1/3 yang harus diwasiatkan. Umpama kalau saya meninggal, kasih si A, mungkin ada dulu kaum kerabatnya, kan kaum kerabat tadi sebutnya ya, yang tidak mendapat warisan. Nah, saya bacakan hadisnya Bapak, Al-Qur'annya nanti Bapak tengok di sini nanti ya, surat apa? Nih, saya bacakan jelas-jelas. Ini ya. Nah, kutiba alaikum iza hadara ahadakumul maut. Diwajibkan untuk kamu apabila salah seorang kamu menghadapi kematian. Intaraka khairan, jika dia meninggalkan harta, maka yang wajib itu adalah al-wasiyah, wasiat.
pesan terakhir. Untuk siapa? Lil walidaini wal aqrabin. Untuk kedua orang tuanya wal aqrabin. Kalau ada orang tuanya wal aqrabin. Bil ma'ruf, dengan cara baik. Haqqan 'alal muttaqin, itu pantas dilakukan di atas orang-orang yang bertakwa. Nah, faman baddalahu, siapa yang menukar wasiat itu ba'da sami'ahu, setelah dia mendengar wasiat dari orang yang mau mati tadi, lalu dia mati. Nah, fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna, maka dosanya akan ditanggung oleh orang yang mendengar kalau dia tidak menunaikan wasiatnya. Dengan syarat tadi, wasiat itu tidak boleh memberi mudarat. Ya, innallaha sami'un alim. Itulah tentang wasiat. Sepertiga, tidak lebih daripada itu. Kemudian kalau kurang tidak masalah, boleh Pak. Tapi sepertiga itulah batas maksimal. Ya, tidak boleh melebihi daripada itu. Nah, sekarang banyak kasus nih Bapak. Ini saya kasih contoh kasus pasien. Saya mewasiatkan, umpama begini ya. Saya wasiat untuk si A 1 juta lah yang lebih enak ya. 1 juta. Si B 1 juta. Kemudian si C 1 juta. Wasiatnya berapa? 3 juta. Sementara uangnya hanya 5 juta. Hasil uang bersihnya 5 juta. Jadi kok jadinya gimana nih Pak? Hah? Apa? Ini lebih daripada sepertiga nih Pak. Dia harus tunaikan. Bagaimana caranya? Yang wasiat tadi ditunaikan, tapi tidak memberikan mudarat. Kan tidak cukup hartanya kan? Duitnya hanya 5 juta. Wasiatnya 3 juta. Kan tidak sepertiga. Berarti lebih kan? Nah, jadi dalam kondisi seperti ini Bapak dan Ibu sekalian, maka harta 6 juta lah gitu ya. Lebih enak baginya ya. Duitnya 6 juta. Maka sepertiganya pasti 2 juta. Ya kan? Tapi dia sudah bersedia sampai 3 juta. Maka wasiat dia ini sudah 50% Pak. Artinya nisfu ma taraka, separuh daripada yang tinggalkan. Maka dalam kondisi seperti ini tak bisa dijalankan wasiatnya. Kenapa? Karena memberikan mudarat kepada ahli waris yang lain. Ya. Maka dalam kondisi ini, maka dibagilah harta tadi, dikeluarkan dulu sepertiga daripada 6 juta, berarti 2 juta ya, 2 juta. Nah, 2 juta tadi dibagilah 3 kelompok tadi Bapak dan Ibu sekalian. Begitu cara mengeluarkan wasiat, karena wasiat itu wajib tunaikan. Cuma dia salah dalam memberikan wasiat. Nah, itu aturannya, ya. Salah dia. Misalnya begini, orang tua meninggalkan harta, ya. tapi waktu hidup dia menghibahkan kepada anaknya, salah satu anaknya. Kemudian mungkin maksud orang tua itu menghibahkannya bukan berarti untuk milik yang dihibahkan, karena memiliki banyak anak gitu. Jadi apakah harus dibagi seperti laki-laki 2/3, perempuan 1 masih? Nah, sekarang ini Bapak dan Ibu sekalian. Tadi makanya saya sebut di awal tadi ya. Ayat surah Al-Munafikun tadi, kalau memberikan dia ketika hidup, dia berikan ketika hidup, belum tanda-tanda kematian ya. Ketika hidup dan ketika sehat, diberikannya kepada katakanlah anaknya, katakan kepada siapa saja, maka itu adalah
ketika langsung diberikan pada saat itu, maka pemberian itu sudah berpindah tangan. Cuma persoalan sekarang yang muncul Bapak dan Ibu sekalian, dia hibahkan tapi dia tetap kelola. Gimana caranya itu? Iya kan? Dia tetap kelola. Sedangkan hibah, sedangkan wakaf, sedekah itu sudah langsung berpindah tangan kalau seandainya sudah dilakukan. Jadi istilahnya dengan ta'lik itu tidak ada sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian. Ya, saya sedekahkan, saya hibahkan kepada engkau ini sekarang, terus kalau saya mati, kalau saya mati itu kan berjalannya setelah terjadinya setelah dia mati itu sama dengan wasiat, Pak. Karena akan terjadi di belakang di belakang setelah kematian, bukan ketika dia hidup sehat. Maka ketika hidup sehat itu ketika dia bersedekah pindah tangan langsung, Pak. Ya. Walaupun nanti anak yang kita berikan mungkin seperti itu kan, Pak saya tidak bisa ngurus, Papa lah ngurus, itu beda tuh Pak kasusnya. Tapi sekarang ditaklik apanya? Selama Papa hidup, selama Mama hidup, Mama yang ngurus, ini untuk kamu. Kan itu persoalannya digantung-gantung dan tidak jelas. Nah, saya sebentar, siapa masuk ibu? Itu yang saya masukkan tadi. Jadi ibunya dulu menghibahkan kepada anak. Waktu ayah bekerja, kan kalau orang kafir itu dulu kan di tanah buat hok. Ya. Jadi kan kebetulan punya tanah. Terus karena ada tanah dia nggak beli tanah lain. Itu kan menjadi nama saya. Berarti surat itu beratas nama saya. Terus sekarang kan waktu itu saya berumur 15 tahun. Tapi itu kan udah masih sehat orang tua kan. Sekarang kan saya punya saudara banyak. Apakah saya harus membagikan seperti yang wasiat itu dengan ini pribadi saya lagi Ustaz. Karena itu kan nggak sampai saya pun yang membayar pajaknya. Tapi kan saya punya saudara banyak. Yang kalau terus terang kalau yang lain kalau dijual sudah dibagi. Tapi yang saya tempati sekarang ini dengan nama saya itu apakah saudara saya masih memiliki hak gitu? Dulu sudah diberikan ke ibu kan? Ya. Nah, kalau sudah diberikan ke ibu itu sudah menjadi milik ibu. Tapi saya nggak tahu entah malaikat kata sekarang persoalannya beda ibu ya. Sekarang kalau sudah diberikan kita menjadi milik kita. Terus menurut hati kita, saya mau berbagi juga dengan saudara yang lain. Itu dah bentuk kemuliaan. Nah, itu bukan menentukan ajaran tadi, Bu. Saya dikasih air minum ini, ya, oleh jamaah. Saya minum, saya kasih sama bapak ini. Boleh enggak? Boleh. Itu karena kemuliaan saya, mungkin begitu. Ya. Bagaimana kalau dia berpendapat ini? Kenapa kakak aja yang dikasih sementara kami tidak? Nah, jangan salahkan Ibu. Jangan salahkan diri Ibu. Yang ginilah bahasa kerennya begini Bapak dan Ibu sekalian, kita diberi oleh orang ya, bapak kah siapakah gitu namanya kan, orang lain kan ya, lalu ketika dia beri kita mungkin ini ada diberinya agak lebih, ini berikannya lebih, ini diberinya secukupnya, boleh enggak begitu? Boleh enggak? Boleh. Nah, ada yang melarang kalau orang ketika memberi. Cuman persoalan itu muncul adalah ketika. Ini kewajiban orang tua, Pak. Jangan pernah membeda-bedakan anaknya. Karena boleh jadi kita tidak tahu anak mana nanti yang akan memberikan manfaat. Itu catatan yang pertama. Itu jelas dalam Al-Quran. Itu kewajiban kita kepada anak. Jangan membeda-bedakan anak. Ketika kita berilah sesuai dengan kebutuhan dia. Jangan dikata anggap adil. Ini anaknya kecil, kelas TK. Ini anaknya sudah SMA. Ini anaknya sudah kuliah. Oh, saya mau adil Ustadz.
saya belikan rata semuanya. Itu bahaya loh Pak. Itu bahaya. Kenapa bahaya? Ya kan sekarang zamannya canggih, harus pakai handphone. Karena pas saya mau adil, saya belikan handphone. Anak TK saya belikan handphone yang sama, merek sama, kapasitas sama. Kemudian anak SMA sama, kemudian kuliah sama. Adil nggak kira-kira Pak? Itu zolim Pak. Itu zolim. Itu kewajiban kita kepada anak. Makanya berilah dengan kebutuhannya. Kalau anak yang TK mungkin ya lebih sepatu roda, lebih semangat dia kan. Tapi kalau anak yang SMA boleh HP. Tapi kalau yang lainnya sudah pakai laptop kemudian dan segala macamnya. Kan begitu yang namanya adil itu. Jadi yang masuk ibu tadi, ketika ibu diberi oleh ayah ibu kan begitu ya. Nah, itu sudah menjadi milik ibu. Sekarang persoalannya, apakah saya harus bagi dengan saudara-saudara saya yang banyak? Kan begitu pertanyaan ibu ya. Boleh ibu bagi, boleh juga tidak. Kalau kita merasa bersaudara, mungkin saudara kita agak kurang pendapatannya, bolehlah dibagi. Itu adalah kemuliaan. Ya, terus bagaimana supaya orang tua saya jangan ikut berdosa, karena ya seperti yang perkiraan saudara saya, karena kan terus terang gini kan